처음으로 후회된다. 당신이랑 결혼한 거. 이메 조직 팬텀은 그동안 마약 거래로 매달 2억 원 이상의 수익을 올려온 Emak-emak ini menyelinap ke gudang supermarket bukan untuk mencuri, tapi untuk mengemas ulang permen jeli yang diisi narkoboy mirip permen yang sangat mahal, lalu menyembunyikannya di langit-langit WC umum untuk diambil para kurir. Yah, tak ada yang menyangka kalau ibu rumah tangga biasa ini adalah seorang pengedar narkoboy paling dicari polisi. Mengapa dia tega melakukan itu? Oke, jangan lama-lama guys, langsung saja ke ceritanya. Nah, kisah dimulai di sebuah pabrik narkoboy jenis baru yang ada di luar negeri, di mana narko itu pun diselundupkan melalui impor beras. Dan sesampainya di Korea, mafia yang disebut sebagai Phantom yang kerjasama dengan oknum segera mengeluarkan narkonya lalu dibawa ke sebuah mobil. Nah, biar nggak kedetek polisi jujur, narko itu pun dititip ke temannya yang naik motor untuk dibawa ke loker umum di stasiun. Masalahnya, salah satu anak buah Phantom dipanggil si gondrong ini berkhianat, diam-diam mencuri narko itu lalu kabur entah kemana. Beralih ke sebuah keluarga sederhana, sang suami bernama Dojin adalah pegawai kantoran biasa, punya istri bernama Yunso, serta anak sembatawayang bernama Sua. Dan meskipun sederhana, mereka sangat bahagia karena Yunso sebagai ibu rumah tangga gak pernah nuntut iPhone dan barang mewah lainnya. Yang penting mah bisa makan dan sekolah anaknya, itu sudah lebih dari cukup. Saking baiknya, Yunso juga selalu memberi makan si Mujair yang sering lewat di depan rumahnya. Sua sendiri punya sahabat bernama Jine, anak orang kaya yang ibunya saja adalah seorang profesor di kampus ternama. Tapi dari tatapannya nih, ibunya bernama Myong nampak gak suka anaknya bergaul dengan si Sua. Namun, yah, itu adalah si gondrong yang kabur dari kejaran anggota Phantom lainnya. Di saat yang sama, daripada tidur di rumah, Yunso kerja sebagai kasir supermarket dekat rumah. Toh sebelum nikah dulu, dia adalah pegawai bank yang cerdas. Jadi kerjaan seperti itu mah adalah hal mudah baginya. Di lain sisi, polisi memergoki mahasiswa yang nyambi sebagai kurirnya si Phantom. Dan setelah beberapa menit bertarung, polisi pun berhasil melumpuhkan mereka. Nah, ketua tim bernama Tegu segera menginterogasi dengan gaya menakutkannya. Namun, 얘네 약은 없는데요. ya, mereka juga mengincar narkoboy yang dibawa kabur si gondrong itu. Dimana sekarang si gondrong pusing mau kabur kemana akibat dua temannya dipanggil Udin dan Bejo gak berhenti mengejar. Dan benar aja dong, ia terkepung di jalan sempit, membuatnya gak ada pilihan selain melawan. Dan saat punya kesempatan, ia lagi-lagi berhasil kabur. Di saat yang sama, Yunso yang pulang kerja mengambil surat di kotak posnya, lalu masuk ke rumah buat masak. Tapi betapa terkejutnya dia ketika membaca surat tersebut. Sementara di sekolah, Sua dan teman-temannya berdandan maksimal karena hari ini tuh adalah hari di mana guru seni idola mereka bernama Lek Kyung mengajar. Ya, namanya bocah baru gede, lihat yang seganteng Mimin aja udah langsung jatuh cinta. Malamnya saat Paksu pulang kerja, Yunso langsung menunjukkan surat itu yang ternyata surat penyitaan barang dan rumah. Ya, ternyata Paksu diam-diam utang 100 juta untuk investasi kripto, tapi malah rungkat, membuat Yunso ngomel-ngomel sepanjang malam. Toh, ia nggak pernah menuntut banyak, tapi mengapa suaminya nekat melakukan itu? Lalu di mana mereka akan tinggal dan bagaimana dengan sekolah Sua jika rumah mereka disita? Tapi suaminya malah diam tanpa kata, jadinya 처음으로 후회된다. 당신이랑 결혼한 거. ya, Yunso minggat ke rumah sahabatnya sesama pegawai bank dulu bernama Yoju, cerita tentang semua keluh kesahnya. Nah, setelah menenangkan diri, besoknya ia balik ke rumah, bingung melihat kompor menyala tapi nggak ada orang. Namun saat berbalik, karena itu mereka pun segera melarikannya ke rumah sakit, di mana dokter menjelaskan bahwa Paksu sudah lama mengidap kanker pankreas dan harus segera dioperasi. Yah, bagi disambar petir di siang bolong, Yunso nggak pernah menyangka hal itu terjadi. Selain ia nggak siap ditinggalkan suaminya, biaya operasi dan semacamnya juga sangat mahal. Jadinya ia pun mencoba nelpon ke kantor buat ambil pinjaman. Tapi nyatanya Paksu sudah ngambil pinjaman maksimal, jadi kantor nggak bisa memberinya lagi. Membuat Yunso nggak tahu mau apa.
Saking bingungnya, ia sampai-sampai terpeleset tak berdaya. Meskipun begitu, ia mencoba mencari cara bagaimana agar suaminya sembuh. Mulai mencari tahu tentang penyakit itu, sampai harus minjem kiri kanan, bahkan di supermarket tempatnya bekerja. Ia juga menemui saudara suaminya, berharap utang mereka dibayar, tapi mereka malah pura-pura nggak punya uang dan hanya membayar seadanya. Karena itu, ia pun dengan keselnya cerita kepada Yoju. Ya, gimana nggak kesel ya, suaminya itu terlalu baik jadi manusia, suka bantu orang lain. Bahkan saudaranya pun selalu dipinjamin duit. Tapi sekarang saat mereka lagi butuh, gak ada yang mau ngebantu, bahkan utang pun sampai dilupakan. Mendengar itu, Yoju tentu kesel juga, dan sebagai sahabat, ia hanya bisa membantu 1 juta, dan itu bukan pinjaman. Selain itu, Yoju juga menawarkan kerjaan, karena kakaknya adalah pemilik klub malam. Hanya saja, ia ragu, karena kerja di tempat itu berhubungan dengan banyak dosa. Tapi Yunso sudah nggak peduli lagi. Yang penting mah ia bisa membayar pengobatan suaminya. Singkatnya, si gondrong yang sembunyi di sebuah motel terpaksa memakai narkoboy itu untuk meredakan kegelisahannya. Gak berapa lama makanannya pun datang, sehingga ia segera menyediakan kapak buat jaga-jaga. Untungnya sih itu kurir beneran, sehingga ia akhirnya bisa makan. Namun tiba-tiba kurir tadi kembali, alasan lupa memberi sayur. Dan ia yang gak curiga segera membukanya. Namun ya, itu si Tegu dan anak buahnya bernama Gyeongdo. Jadinya si gondrong yang gak sempat makan terpaksa melompat dari sana, gak peduli dengan kakinya yang cedera. Dan karena pengaruh narkoboy tadi, ia yang gak merasakan sakitnya segera kabur meskipun harus melepaskan bajunya. Beralih ke Yunso yang bertanya tentang asuransi suaminya, tapi faktanya Pak Su sudah mencairkan polis asuransi, membuatnya tambah bingung mengapa suaminya melakukan itu tanpa ngobrol dengannya. Tiba-tiba ia mendengar suara jatuh di halaman, sehingga sambil nelpon ia memeriksanya, tapi nggak ada siapa-siapa. Padahal mah si gondrong sembunyi di sana, tapi karena sibuk nelpon dan kakinya terkilir, ia nggak sadar kalau si gondrong ingin membunuhnya. Lalu ya, untung ada yang datang sehingga Yunso gak jadi dibunuh. Dimana ia segera keluar membuka pintu, yang ternyata itu si Tegu yang mencari si gondrong. Alhasil penjahat ini segera mengambil jaket di rumah Yunso lalu keluar lewat belakang. Tapi melihat caranya berjalan, Tegu jelas tahu kalau itu adalah si gondrong. Sedangkan Yunso siap-siap ke rumah sakit, tapi tasnya malah gak muat, sehingga ia segera mengambil tas lainnya. Nah, gondrong yang menolak ditangkap malah kabur ke atap, dan karena sudah tersudut, ia yang gila-gila ini memilih lompat dari sana, tapi malah kesangkut dong, membuatnya tewas seketika. Malamnya, polisi pun menyisir wilayah itu untuk mencari tas berisi narkoboy tersebut. Padahal mah tasnya dibawa oleh Yunso yang juga bingung mengira itu tas milik suaminya. Tapi Pak Su juga bingung karena nggak pernah beli tas seperti itu. Namun ya, Yunso jelas terkejut dong, karena tadi ia mengira isi di tas itu adalah permen. Alhasil ia pun buru-buru ke rumah untuk memastikannya. Dan memang benar, tas yang dicari polisi adalah tas tersebut. Karena itu ia dengan paniknya ingin lapor polisi. Namun ya, mendengar kalau narkoboy itu dapat menghasilkan 200 juta sebulan, ia malah kepikiran untuk menjual narkoboynya. Malamnya, ia akhirnya kerja di klub malam bernama Medusa itu, di mana kakak Yoju dipanggil Burhan mempekerjakannya sebagai cleaning service. Hanya saja, ia masih mikirin masalah narkoboy. Apakah ia benar-benar harus menjualnya untuk mendapatkan uang? Besoknya, Tegu kena marah kepala polisi akibat nggak berhasil menangkap dan menemukan narkoboy itu. Membuat Tegu emosi, dan yang jadi sasaran kemarahan adalah anak buahnya. Sementara Yunso terpaksa ke sekolah akibat Suah sudah seminggu nggak masuk kelas. Lek Yungsi menjelaskan kalau ia sempat melihat notif ponsel Suah yang ingin mengundurkan diri, membuat Yunso tambah pusing. Alhasil, ia pun marah kepada putrinya. Tapi Suah dengan sedihnya berkata bahwa ia memilih kerja untuk membantu ibunya. 그린다고 죽는 것도 아닌데. 근데 아빠는 죽잖아. Membuat Yunso terdiam tanpa kata.
Malamnya di klub Medusa, gadis rambut merah bernama Mimi menunjukkan ganja kepada temannya bernama Sujin, menjelaskan bahwa ganja itu baru saja ia beli dari orang bernama James. Yang pasti Sujin juga tertarik untuk membelinya. Yunso sih mendengar itu, namun ia nggak tertarik. Toh masalah hidupnya saja sudah membuatnya sangat pusing. Tapi saat membersihkan sebuah ruangan, ya itu adalah James yang menghubungi Udin sebagai pemasok narkoboynya. Namun Udin hanya minta maaf karena ia belum bisa menjual sebelum narko yang disembunyikan si gondrong itu ditemukan. Membuat James marah karena pelanggannya lagi butuh, tapi Udin juga nggak bisa apa-apa. Mana bos Phantom tiba-tiba menelponnya. Yunso sendiri diam-diam melihat James menjual ganja kepada si Mimi. Dan karena tadi ia mendengar si James butuh pasokan narkoboy, ia pun kepikiran bagaimana jika ia menjual narkonya saja kepada si James. Karena itu ia bertanya kepada penjaga di sana, sehingga si penjaga menunjuk kalau pria berkacamata itulah yang bernama James. Nah, sepulang kerja ia ke rumah sakit untuk melihat suaminya, namun Paksu menghilang entah kemana lalu. Jelas dong, ia buru-buru ke atap karena suaminya mau bunuh diri di sana. Ia sih berusaha membujuknya, tapi dengan sedihnya Pak Su minta maaf akibat dirinya Yunso jadi kesulitan, menjelaskan bahwa ia investasi kripto berharap bisa kaya dan membahagiakan keluarganya serta mengobati kansernya, tapi hasilnya malah semakin kacau. Dan karena itu ia memilih pergi untuk menebus kesalahannya. Nah, Yunso pun terpaku di depan rumah pemakaman sambil memandangi orang-orang yang menangis di sana karena kematian orang tercinta. Dan karena ia nggak mau berada di posisi itu, ia pun memilih pulang untuk meyakinkan mentalnya. Ya, saat Paksu melompat tadi, ia dan lainnya masih sempat menyelamatkannya, di mana ia pun berjanji untuk menyembuhkan sang suami karena ia nggak mau kehilangan siapapun. Dan satu-satunya jalan untuk semua itu adalah menjual narkoboy tersebut. Besoknya, ia pun meminta Sua untuk masuk sekolah dan percaya kepadanya saja. Di mana malamnya, ia memberanikan diri menemui James untuk menunjukkan narko yang disembunyikan di dadanya. Tapi si James malah salah paham mengira tukang sapu-sapu ini ingin jual diri. Jadinya Yunso melawan, sehingga James yang emosi langsung menyiksanya. Namun jelas dong, Yunso segera menyembunyikan wajahnya karena pria itu adalah Le Kyung. Sementara pria yang sebenarnya bernama Minwa ini gak berani melawan karena faktanya pria yang ada di depannya adalah James yang asli. Ya, penjaga kemarin juga salah tunjuk, membuat Yunso benar-benar bingung. Untungnya James yang asli segera pergi. Toh James juga sibuk mengurusi si Udin yang belum juga memberikannya narkoboy. Namun tiba-tiba ia menyadari kalau seseorang mengikutinya, sehingga ia pun segera sembunyi. Lalu lah, ia jelas bingung dong, apalagi Yunso menampakkan wajahnya. 하고 싶어요. 같이 해요. Ya, karena benar-benar terdesak ekonomi, Yunso terpaksa menunjukkan narkoboynya sambil mengajak si James untuk bekerja sama.